Pada setuju nggak sih kalau bulan Ramadan itu identik sama makanan yang manis-manis? Ya, kayak es buah atau kolak, ya kan? Nah, pasti banyak nih foodies yang ngefans banget sama makanan manis buat menu takjil. Eits, nggak cuma kalian kok, tenang. Ferdi Ali juga tuh. Makanya sekarang kita mau berburu makanan yang manis dan lezat. Saya mau cari, bukan cari sih, sebenarnya udah sampai. Tadi kita kasih lihat rumah, tapi di dalamnya itu dia jual beberapa makanan. Yang saya tahu infonya itu ada gado-gado, ada bubur, sama saya lupa satu lagi. Kita lihat di dalam. Waduh, kayaknya Ferdi sedikit terlambat ambil start nih foodies. Kolaknya udah nggak lengkap lagi. Cuma tinggal beberapa pilihan aja tuh yang masih ada. Emang ya, warga plus 62 tuh kalau udah urusan perut nomor 1 kayaknya. Jelang buka puasa kayak gini, udah pasti kudu cepet-cepetan kalau mau ke bagian yang lazis-lazis. Sekarang saya sudah bersama Ibu Mei Mei, pemilik rumah makan Gado-Gado Mei Mei ini. Nah tadi kan infonya di sini nggak cuma gado-gado nih, tapi juga ada bubur manis, Ibu ya. Bubur manis sama kolak. Selain ini, ada juga nih pilihan yang jarang ditemui di tempat jualan kolak pada umumnya. Namanya sagu rangi foodies, bubur khas Betawi yang terbuat dari talas dan sagu. Terus ada kolang-kaling dan pacar Cina, biji salak dan jali-jali. Yahut nih. Ini oh, ada biji salak juga, Beuh. Tinggal sedikit ya, udah mulai habis ya. Foodies, ini nih yang biasanya nih yang paling ditunggu buat buka puasa nih. Nyami nyam. Mau coba satu nih bubur manisnya gitu. Apa ya? Mutiara atau apa? Yang apa? Ayo. Yang spesial, yang recommended apa biasanya? Di sini, yang laku banget. Boleh deh. Yang jarang ya. Nah, yang jarang ya ini ya. Kalau gitu, Ferdi pesen sagu rangi sama kolak campurnya aja ya foodies ya. Cus diracik nih. Sagu ranginya tinggal dikasih santan. Nah selanjutnya ada kolak campur yang isiannya pacar Cina, kolang-kaling, biji salak, dan ubi serta singkong. 2 kolak udah siap buat disantap. Selanjutnya kita racik yuk gado-gado dulu nih. Kayaknya juga enak ya buat buka puasa. Oh ya foodies, kita pakai ini dulu. Biar nggak kotor bajunya. Wah ini saya bener-bener udah kayak jadi chef ini nih. Chef apa mama aja. Pertama, kita masukin garam, terasi, dan cabai dengan jumlah yang disesuaikan dengan selera atau tingkat kepedasan masing-masing. Ulek sampai halus ya. Ngulek ya? Wah, ini saya nggak pernah ngulek nih. Pertama kali pengalaman ngulek nih. Gimana sih ngulek? Arahnya gimana? Gini ya? Iya, Oke. Oke. Nyamannya Oh, gimana? ini nyamannya gini nih. Ininya selokannya sebelah kiri. Oh, ini sebelah kiri ya. Oh. Gimana pengalaman pertama nguleknya? Asik ya, Fer? Kalau sering-sering ngulek tuh bisa keker loh tangannya. Hitung-hitung kan olahraga, gratis lagi. Lanjut, kita masukin irisan gula merahnya, terus kita kasih air. Taruh aja. Oh, oke. Foodies ini bukan air biasa ya. Ini air asam Dikit aja. yang udah direbus ya. Air asamnya nih tuh. Gini cukup, Mas? Sudah lanjut, kita masukin jeruk limau, peras, dan pastikan bijinya nggak sampai ke bawah ya foodies. Soalnya nanti kalau sampai kegigit bisa bikin pahit, makanya hati-hati ya. Yuhu, terus kita masukin nih kacang yang udah dihalusin sebelumnya, terus siram deh sama air secukupnya. Malu lah, ini masih amatir ya Mas ini. Pertama kali loh ini, the first time. Iya, tenang Fer, nggak bakal diketawain kok. Meskipun nguleknya nggak halus ya, tapi tetap bakal disantap kok. Ya iyalah, yang makan kan tim makan receh juga nih yang liputan. Tahap selanjutnya yaitu masukin sayurannya ya. Ya ini. Ya, ini sayurannya. Boleh, saya istirahat dulu sebentar. Nih, ambil sedikit-sedikit ya. Iya. Mulai dari kol, kacang panjang, tempe dan tahu, dan terakhir bayam. Next, sedikit jagung, timun, dan kentang. Sebagai pelengkap, kita berikan kerupuk dan emping ya. Tada! Looks so yummy. Foodies, udah jadi nih. Ini dia gado-gado Mei. Mantap, bikin ngiler. Yuk, langsung aja kita cobain ya. Ikutin saya. Oh iya foodies, ngomong-ngomong nih soal gado-gado, kalian udah bisa bedain kan bedanya gado-gado sama ketoprak atau mungkin sama karedok ya? Nah, ketiganya sih emang pakai kuah kacang, tapi isian dan campuran rempahnya yang beda.
Kalau di sini gado-gadonya pakai terasi, isiannya sayuran yang udah direbus, tahu, tempe, kemudian dicampur sama lontong. Nah, yang satu ini adalah makanan khas Betawi nih. Sementara ketoprak dikasih tambahan bawang putih dan nggak pakai terasi foodies. Isian ketoprak itu juga biasanya ada bihun atau soun, toge, kentang, dan tahu. Tadi kita udah buat sama Bu Meme. Bubur manisnya ada sagu rangi. Nih. Sagu ranginya ini terdiri dari ada talas sama sagu pastinya. Nah, talasnya ini tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bu Memenya, kadang ada dari talas Bogor, kadang ada dari Kalimantan. Nih. Sagu rangi ini sebenarnya adalah sejenis kue yang terbuat dari tepung kanji. Dipanggang dengan cetakan khusus yang hampir mirip cetakan kue pancong atau bandros. Tapi ukuran buat sagu rangi ini lebih kecil. Nah, di sini tuh bahan yang dipakai nggak cuma kanji atau tahu loh foodies, tapi juga talas Bogor. Ini enak banget, bener. Nggak terlalu manis. Terus juga talas Bogornya tuh digigit nih gampang banget, nggak keras juga nggak alot, pokoknya langsung kegigit aja. Pokoknya empuk deh, empuk. Itu kayak hampir kayak agar kali, enak banget. Cocok ya buat yang punya masalah dengan gigi, tinggal lep aja, nggak perlu kerja keras tuh giginya. Mantap. Selanjutnya ada kolak campuran nih. Kayaknya juga nggak kalah lazis. Ini biji salak. Biji salaknya. Nah, ini ubinya nih, ini ubinya. Terus ada pacar Cinanya. Ada pisangnya. Lengkap ya, lengkap banget ya. Ini pas banget sih emang untuk buka puasa ini. Aduh, sagu ranginya tadi udah bisa ngambil hatinya Ferdi loh. Kayaknya yang satu ini juga nggak kalah mengecewakan nih. Bikin Ferdi kesemsem sama rasanya. Enak. Kolang kalingnya nggak ada yang keras-kerasnya, itu biasanya ada kan yang keras-kerasnya di tengah. Ini nggak ada. Pemilihan isian kolak emang sangat penting banget. Kalau kualitas isiannya nggak bagus, jadi bikin pembeli kecewa. Soalnya bakalan ngaruh banget nih di rasa foodies. Terus olahan kolak campuran di sini tuh bener-bener rasanya juara. Nggak cuma rasa manis di kuahnya aja, tapi ada aroma yang kuat loh dari isiannya. Dan kualitas rasanya ini, mantep punya. Enak. Emang kalau Arab ngomongnya ajib ya, ajib. Kalau orang Jerman ngomongnya schmeckt gut. Enak banget, semuanya enak. Yuk eluh, hati nggak bisa bohong emang ya Fer ya. Nggak cuma rasa terhadap perempuan nih, tapi juga rasa terhadap makanan. Uhuy. Oh iya, kalau kolakannya ngomong-ngomong udah nih ya, kita lanjut yuk. Kita ngemil cucurnya. Kata Bu Meme sih, ini terkenal di sini. Banyak yang pesen juga. Banyak yang nyari, terus cepet habis di rumah makan gado-gado Meme ini, itu cucurnya. Langsung aja kita coba cucurnya. Cucur di sini khas banget loh foodies. Dari bentuknya aja udah beda, apalagi pas digigit. Rasanya juga nggak tipu-tipu. Sengaja cucurnya ini digoreng pas ada yang pesen, biar pas dimakan tuh masih anget dan teksturnya masih kering sampingnya. Terus juga nggak melempem dan empuk di tengah. Enak. Minyaknya nggak terlalu banyak. Terus juga nggak terlalu manis. Gula Jawanya nggak terlalu banyak juga. Jadi pas lah di lidah. Bener-bener rasanya beda banget loh sama cucur pada umumnya nih foodies. Kita lanjut ke makanan beratnya. Maklum, seharian perut kosong ya. Udah lapar nih foodies. Gado-gado kayaknya cocok jadi pilihan yang paling tepat. Nah, gado-gadonya ini terdiri dari ada tahunya, nih tahunya tuh. Terus ada juga tadi tempenya, kentang, ini tempenya, kentang. Terus seperti biasa ya ada kacang panjang, terus ada toge, pakai kol. Tapi yang spesial nih foodies, gado-gadonya ini yang jarang sih sebenarnya saya temuin, ini pakai jagung. Nah, bedanya di sana. Nah foodies, yang paling penting di gado-gado tuh emang isiannya. Rebusan sayurannya nggak boleh terlalu matang, jadi bikin sayurnya masih seger alias nggak lembek ya. Terus tahu tempe yang digoreng dadakan nih juga bikin rasa tahu tempe semakin nikmat.
Belum lagi kuah kacangnya. Soalnya kuah kacang ini tuh juga jadi salah satu kunci kenikmatan sepiring gado-gado. Dan biasanya emang bumbu ini nih yang ngebedain gado-gado satu dengan gado-gado lainnya. Pedes, enak. Enak banget. Bumbunya pas, nggak terlalu kental. Tadi saya juga mintanya emang sedang ya, jadi nggak pedes-pedes banget. Yang paling penting adalah rasanya nggak terlalu penuh bumbu, tapi pas aja di mulut, enak banget. Waduh, nikmat mana yang kau dustakan? Setelah seharian berpuasa, dibuka dengan makanan manis yang rasanya bikin susah move on, plus dapat gado-gado yang rasanya lazis bingit. Oke Budis, tadi saya Ferdi Ali udah nemenin kalian nyobain makanan-makanannya. Dan sekarang waktunya untuk pamit, undur diri di Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak receh.